akan kita bahas adalah hal-hal yang akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan agar kita selalu dilindungi dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh sahabat Anas bin Malik, man sa'ala Allah al-jannata thalatha faqalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Siapapun yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan dirinya ke dalam surga 3 kali dalam satu hari, maka surga akan berbicara, ya Allah, masukkan dirinya ke dalam diriku. Karena surga itu adalah makhluk Allah yang juga bisa berbicara, sama dengan makhluk yang lainnya. Dan kita harus ingat, yang berbicara itu tidak semua yang mesti punya mulut, punya lisan, punya rongga berbicara, tidak. Surga tidak ada rongganya, tidak ada lisannya, tapi dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang juga bisa berbicara. Dan dia selalu berdoa kepada Allah bagi mereka yang meminta dirinya. Kemudian riwayat yang berikutnya atau sambungan hadis, wa man istajara minan nar salasan faqalatin nar. Siapapun yang berlindung kepada Allah dari api neraka 3 kali satu hari, maka neraka juga akan berbicara, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari diriku. Sehingga seorang muslim ikhwatul Islam, tentunya mereka akan senantiasa mengucapkan doa ini. Doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Artinya dengan menggunakan bahasa apapun boleh bagi kita meminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun doa yang terbaik yang selalu kita sebutkan ikhwatul Islam, hadis yang dikeluarkan atau yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah, bahkan Nabi menekankan ya Aisyah, alaiki bijawami'il jumal atau aliki bijawami'il kalim. Wahai Aisyah, hendaklah engkau menghafal kalimat ini, karena kalimat ini terkumpul di dalamnya semua kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga Nabi menekankan kepada Aisyah untuk dihafal. Bahkan Nabi mengatakan alaiki, kalau sudah mengawali dengan kalimat alaiki, mesti harus lakukan alaiki. Artinya seolah-olah Nabi memerintahkan ibunda Aisyah untuk menghafalnya, dan secara tidak langsung Nabi memerintahkan kita untuk juga menghafalnya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta semua bentuk kebaikan kepada dirimu, yang sekarang, yang akan datang, dan aku berlindung kepadamu dari semua bentuk keburukan sekarang ataupun yang akan datang. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan yang Nabi minta kepadamu. Karena kalau kita meminta kebaikan, sulit untuk menghitungnya. Sehingga bahasa yang paling indah, ya Allah, aku meminta semua yang diminta oleh Nabi. Artinya semua yang Nabi minta kepada Allah dalam bentuk kebaikan, maka sudah masuk di dalam doa ini. Wa a'udzu bika minasy syarri ma'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari semua nabi yang berlindung darinya. Apapun yang Nabi berlindung darinya, maka kita pun berlindung sebagaimana Nabi berlindung darinya. Kalau kita berlindung satu persatu, tidak akan cukup bahasa yang kita gunakan, dan kita juga tidak akan meliputi semua keburukan. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita kalimat umum, kami berlindung kepadamu ya Allah sesuatu yang Nabimu berlindung darinya. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku menginginkan surga dan sesuatu yang bisa memasukkan ke dalam surga dari perkataan dan perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka dan sesuatu yang bisa mendekatkan ke dalam api neraka, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Dan aku bermohon kepadamu ya Allah, berikan kepadaku takdir yang terbaik. Dan doa ini merupakan doa yang selalu kita bacakan, kita sampaikan
dan kita berikan motivasi kepada kaum muslimin untuk bisa menghafalnya. Ada yang sudah hafal? Ada? Kita sudah lama mengaji ya. Doa ini harus dihafal. Kenapa demikian? Karena ini adalah doa yang terbaik di antara semua doa. Doa ini merupakan doa yang terbaik di antara semua doa. Kalau ada yang hafal, ambil kitab ini. Wah, ini kitab baru nih. Silakan. Ajilihi. Baik. Ma'alimtu wa ma'lam. Baik. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik. Allahumma inni as'aluka khaira. Ma'adha minhu 'abduka. Baik. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Baik. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin, terus min qawlin aw 'amal. Baik. Masya Allah, sulit Pak ya. Berhak mendapatkan kitab ini atau tidak? Belum berhak kata kawan-kawan. Karena nanti yang lain cemburu ya. Baik, berarti ini sajalah kitabnya. Masya Allah, silakan Pak. Masya Allah, barakallah. Bisa diaparkan Pak. Doa ini Bapak ikhwatul Islam, Bapak Ibu, adalah doa yang kalau bahasa kitanya lebih sapu jagat dibandingkan dengan sapu jagat. Itulah bahasanya. Hanya saja kita sulit untuk menghafalnya. Tidak sulit ikhwatul Islam kalau seandainya kita mau. Karena doa ini merupakan intisari daripada semua doa. Seolah-olah kita meminta kepada Allah, ya Allah, apapun yang diminta oleh Nabi kami menginginkannya. Apalagi semuanya. Ya Allah, semua kebaikan yang diminta oleh Nabi kami inginkan. Semua keburukan yang Nabi berlindung, kami juga berlindung. Selesai. Makanya Nabi mengatakan alaiki bijawami'il kalim. Wahai Aisyah, wajib hukumnya. Artinya alaiki itu kalimat alaiki bikada. Alaika kada. Itu adalah kalimat perintah yang sangat ditekankan kita untuk melakukannya. Dan salah satunya adalah meminta surga dan semua yang bisa mendekatkan kepada surga, dan bermohon kepada api neraka dan semua yang mendekatkan kita, yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, tentunya yang namanya manusia, mau tidak mau, kita adalah yang namanya manusia, tidak akan ada yang namanya keabadian di dunia. Suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu tanda bentuk kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana kisah yang terjadi kepada Nabi Sulaiman. Ini untuk kita bersama. Nabi Sulaiman ini, dia memiliki ruangan yang sangat luar biasa ketatnya karena penjagaannya banyak sekali. Tiba-tiba di dalam kamarnya ini yang sangat ketat penjagaannya, sulit untuk dimasuki oleh orang biasa, tiba-tiba ada orang yang datang memasuki kamarnya. Maka tentunya Nabi Sulaiman merasa heran, wahai fulan, kamu siapa? Kenapa kamu bisa masuk ke kamarku? Maka ternyata itu adalah malaikat maut. Karena kamar Nabi Sulaiman tidak mungkin dimasuki oleh orang sembarangan. Kemudian maka Nabi Sulaiman mengatakan, kenapa kamu datang? Apakah engkau akan mencabut nyawaku? Tidak. Kata malaikat tersebut, aku hanya ingin berkunjung kepadamu. Jadi malaikat maut berkunjung kepada Nabi Sulaiman. Kalau malaikat maut berkunjung kepada kita, makanya jangan pernah berharap untuk melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi Sulaiman mengatakan sebelum mereka berpisah, karena para nabi itu lain. Para nabi sebelum mereka meninggal diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau mau hidup atau engkau mau meninggal. Semuanya, dan itu kekhususan dan hadiah dari Allah kepada para nabi. Kemudian setelahnya
Nabi Sulaiman berpesan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kalau seandainya nanti ajalku tiba, beritahukan dulu, kasih aba-aba. Jangan tiba-tiba kau datang, kau cabut nyawaku, jangan. Kasih aba-aba, agar aku bisa melakukan persiapan. Tapi itu adalah Nabi, bukan kita manusia biasa. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya mereka pun berpisah. Setelah sekian lama, karena Nabi Sulaiman termasuk di antara Nabi yang juga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika beliau berada di atas singgasananya, karena kematian Nabi Sulaiman adalah kematian yang tidak diketahui oleh siapapun. Dia duduk di atas singgasananya, sebagaimana keadaan yang biasa dia lakukan. Kemudian dia wafat di sana, dan tidak ada orang yang tahu kalau dia sudah wafat. Bahkan jin-jin yang senantiasa tunduk di bawah kekuasaannya tidak ada yang tahu. Kapan mereka tahu? Dikala tongkatnya sudah dimakan oleh rayap. Kemudian dia pun terjatuh. Sehingga para jin itu menyesal. Kenapa kita tidak tahu kalau dia sudah meninggal? Sehingga kita terbebas. Seolah-olah itu merupakan di antara penyesalan jin yang paling luar biasa. Kemudian dikala Nabi Sulaiman dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka Nabi Sulaiman mengatakan, wahai malaikat maut, apa tujuanmu datang? Maka malaikat maut mengatakan, aku ingin mencabut nyawamu. Kemudian maka Nabi Sulaiman mengatakan, bukankah dulu aku berpesan kepadamu, kalau engkau ingin mencabut nyawaku, kasih aba-aba, kasih tanda. Maka apa kata malaikat? Bukankah aku sudah memberikan tanda? Atau bukankah pada dirimu sudah ada tanda-tanda? Maka Nabi Sulaiman mengatakan, apa tandanya? Di saat itulah malaikat maut mengatakan, bukankah jenggotmu yang berwarna putih itu adalah suatu tanda? Bukankah uban yang tumbuh di kepalamu itu adalah tanda bahwa engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di saat itulah malaikat maut mencabut nyawa Nabi Sulaiman alaihissalam, dan dia pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil ikhwatul Islam? Kita tahu, mungkin kita berpisah dari kawan 4 tahun, 5 tahun. Dikala kita berjumpa antara satu dengan yang lainnya, yang satu sudah tumbuh ubannya, yang satu sudah beruban, makanya uban tidak boleh dicabut. Karena itu adalah tanda di mana tanda-tanda kita akan berakhir dalam kehidupan dunia tidak akan lama lagi. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Untuk mengingatkan diri pribadi, juga untuk mengingatkan saudara kaum muslimin. Kalau uban sudah tumbuh, berarti itu adalah tanda Allah ingin mengambil kita. Artinya kembali kepada Allah. Jangan kalian lakukan lagi sebagaimana yang biasa kalian lakukan. Iya, mungkin dulu kita semangat untuk melakukan pekerjaan yang bisa melalaikan, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa mendatangkan kemurkaan Allah, tapi dulu. Namun kalau seandainya uban sudah tumbuh, maka ingat itu adalah tanda dari Allah Azza wa Jal sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena kita tidak ada pilihan. Pilihan kita di akhirat hanya 2. Kalau tidak surga maka neraka. Dan kita tahu di antara salah satu ayat yang paling mulia adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kedua-duanya disebut dengan Az-Zahrawayain, yaitu surat yang apabila dibaca oleh kaum muslimin akan mendatangkan keindahan dan syafaat bagi mereka di akhirat. Makanya 2 surat ini adalah surat yang paling utama, dan yang paling utama di dalam 2 surat ini adalah di akhir-akhirnya. Kalau Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau Ali Imran juga sama, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sama ikhwatul Islam, di akhir surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Begitu juga di akhir surah Al-Imran, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Ayat ini ayat yang selalu dibaca oleh Nabi di malam hari. Kenapa demikian? Karena di sana ada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana sifat seorang manusia. Dan di antara salah satu doa yang kita baca, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Tujuan kita ini ikhwatul Islam, tujuan kita yang pertama kali beribadah kepada Allah adalah bagaimana kita selamat dari api neraka. Tujuan kita beribadah adalah bagaimana selamat dari api neraka. Maka dalam ibadah itu disebut dengan rukun ibadah, yaitu al-khauf. Yang pertama al-khauf, takut.
Kalau ada yang bertanya, engkau beribadah untuk apa? Takut neraka? Iya, kita takut akan api neraka. Kemudian engkau beribadah untuk apa? Ingin masuk surga? Iya, kita beribadah ingin masuk surga. Kemudian ada lagi bertanya, untuk apa kamu beribadah? Karena cinta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Iya juga. Karena tiga ini tidak boleh dipisah dari ibadah. Setiap kali kita beribadah, maka ada tiga rukun atau tiga syarat yang harus kita ingat. Rasa takut, rasa berharap, dan rasa cinta. Dan yang pertama kali dikedepankan adalah rasa takut. Takut kepada siapa? Takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cita-cita kita yang tertinggi atau di antara cita-cita kita yang paling mulia, beribadah untuk selamat dari api neraka. Sedangkan masalah masuk surga itu taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Masuk bebas dari api neraka itu adalah di antara cita-cita kita beribadah. Makanya dalam kehidupan di dalam beribadah yang kita kedepankan adalah al-khauf. Syarat ibadah atau rukun ibadah itu ada tiga. Al-khaufu war-raja'u wal-mahabbah. Rasa takut, berharap, rasa cinta. Itu disebut dengan rukun ibadah. Apa makna rukun ibadah? Setiap kali kita beribadah kepada Allah, hadirkan yang tiga ini. Takut, berharap, kemudian cinta. Nah, mana yang harus kita kedepankan dari yang tiga ini? Rasa takut. Rasa takut harus kita dahulukan. Kenapa demikian? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah, siapapun di antara hambamu yang kau masukkan ke dalam api neraka, berarti mereka betul-betul orang yang terhina sehina-hinanya. Makanya ayat ini selalu dibaca oleh Nabi, terutama di dalam salat malam. Jadi dua ayat terakhir di akhir surah Al-Baqarah dan juga akhir surah Al-Imran itu merupakan di antara ayat yang selalu dibaca oleh Nabi. Karena di dalamnya Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Kemudian api neraka itu ikhwatul Islam. Tentunya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada di antara mereka yang kekal di dalam api neraka selama mereka umat Nabi, dan umat Nabi itu terbagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan ummatud dakwah. Ummatud dakwah itu siapapun yang lahir setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, maka mereka adalah ummatud dakwah. Artinya wajib bagi mereka mengikuti dakwah Nabi. Sehingga dalam poin ini orang Yahudi mereka termasuk umat Nabi atau bukan? Termasuk umat Nabi atau tidak? Orang Nasara termasuk atau tidak? Termasuk atau tidak? Ummatud dakwah termasuk umat Nabi atau tidak? Kita ulang lagi kaedahnya. Ummatud dakwah itu adalah orang yang wajib menerima dakwah Nabi setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Itu disebut dengan ummatud dakwah. Berarti orang Yahudi termasuk atau tidak? Orang Nasara, agama lain, semuanya termasuk ke dalam kategori umat Nabi, tapi umat dakwah, yaitu umat yang Nabi berdakwah kepadanya. Namun ada umat yang kedua, namanya ummatul ijabah, yaitu umat yang mengijabah dakwah Nabi. Karena ummatul dakwah tidak semua yang mengijabah, dan semua yang mengijabah itu adalah bagian daripada ummatul dakwah. Paham sampai di sini? Jadi apakah kita mengatakan, boleh kita mengatakan orang Yahudi, orang Nasara mereka adalah umat Nabi? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Makanya tadi apa perincian yang tadi kita sebutkan? Boleh kita katakan kalau mereka adalah ummatul dakwah. Tidak boleh kita katakan kalau seandainya mereka ummatul ijabah. Paham sampai di sini? Betul nih? Nah, semua umat yang datang setelah Nabi diutus, semua mereka adalah ummatul dakwah. Menerima dakwah Nabi atau bukan, itu ummatul ijabah namanya. Paham sampai di sini ya? Nah, ummatul ijabah, ummatul dakwah semuanya masuk. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, "Walladhi nafsi biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma la yu'minu bima ursiltu bi, illa kana min ashabin nar." Demi jiwaku yang ada di genggamannya, tidak ada satupun yang mendengarkan diriku diutus, baik itu dari bangsa Yahudi, bangsa Nasara, kemudian mereka tidak beriman kepada diriku, maka mereka pasti masuk ke dalam
api neraka Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kaum muslimin ikhwatul Islam, surga dan neraka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, Allah sendiri yang menyebutkan dan Nabi sendiri yang menyampaikan bahwa tidak akan masuk surga kecuali mereka-mereka yang saleh. Tidak akan masuk surga kecuali mereka-mereka yang saleh, dan tidak akan masuk surga mereka-mereka yang zalim. Makanya dari sini kita ingat, kesalehan yang paling tinggi itu apa? Apa kesolehan yang paling tinggi? Apa? Apa kesolehan yang paling tinggi? Ihsan. Apa alasannya? Apa kesolehan yang paling tinggi? Ihsan. Kalau kesolehan yang paling tinggi, maka tidak ada di antara kita yang menjadi soleh di sini satupun. Iya atau tidak? Ihsan itu ikhwatul Islam, itu adalah derajat yang sulit untuk didapatkan. Ihsan itu, orang kalau sudah salat, mereka tidak akan ingat apapun. Kalau kita sedang salat, apa yang kita ingat? Semuanya. Hutang belum dibayar, ini belum laris, semuanya kita ingat. Ikhwatul Islam, masih kita berbicara tentang surah Al-Imran. Rabbana innana sami'na. Apa sambungannya? Munadiyai yunadi lil imani an aminu fa amanna. Itu dia iman. Makanya ayat surah Ali Imran ini ikhwatul Islam, kita akan membahas surah Ali Imran ini akhir ayat, karena ayat ini ada ayat yang penting. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, kami mendengarkan ada yang berseru. Siapa yang berseru? Nabi, Al-Quran, wahyu, agar beriman. Fa amanna, kami beriman. Ketika kita beriman, apa sambungan ayatnya? Apa sambungan ayatnya? Terus. Siapa yang berani maju? Silakan di sini. Baik. Sambungan boleh. Baik. Anda usah biar terlambat. Lanjut. Wala tukhzina. Apa artinya? Artinya di ayat yang sebelumnya, Rabbana innaka man tudkhilin nar fa akhzaita wala tukhzina. Sama kalimatnya. Apa artinya? Cukup kalimat ini, wala tukhzina wala yawmal qiyamah, wala tukhzina yawmal qiyamah. Perhiasan, Masya Allah. Ini Quran memang ya. Jawaban apa? Silakan. Yang penting tampil ya Bang ya. Benar atau salah urusan kedua. Baik. Wala tukhzina. Karena orang yang paling dihinakan oleh Allah adalah orang yang masuk neraka. Nah ayat ini, wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan hinakan kami di hari kiamat. Kapan Allah tidak akan menghinakan? Rabbana innana amanna. Ketika kita beriman, maka amalan saleh yang paling saleh adalah iman. Dengan iman Allah tidak akan menghinakan. Artinya siapapun yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya pasti masuk surga. Sebagaimana orang yang zalim ini masih kaidah secara umum. Orang zalim pasti masuk neraka. Zalim itu apa puncak daripada kezaliman? Semua kita tahu jawabannya. Tapi pertanyaan yang kedua, apa alasannya? Ini sering kita dengarkan ayat ini. Kezaliman puncaknya adalah kesyirikan. Zalim itu banyak tingkatannya, dan kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Apa alasannya? Yang jawab angkat tangan dan maju ke depan seperti biasa. Baik, abang angkat tangan ya. Ini angkat tangan. Kalau abang tangan dapat lagi tuh. Baik, silakan.
menzalimi dirinya dan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Baik, Masya Allah, silakan Pak ya. Masya Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah puncak daripada kezaliman. Artinya ikhwatul Islam, orang yang melakukan kezaliman puncaknya itu dengan kesyirikan, maka mereka tidak akan pernah mencium surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang harus kita ketahui agar kita tahu Allah Subhanahu wa taala hanya menghalalkan surganya untuk orang-orang yang beriman. Apa itu kaidah beriman? Apa itu iman? Apa itu iman? Iman. Beriman kepada Allah, tidak tahu. Atau takut? Kayaknya lebih takut ya. Iman kepada Allah, malaikat, rukun-rukun iman yang diperintahkan kepada kita untuk meyakininya. Kita harus yakin dan kita harus ketahui bahwa surga itu bukan milik semua. Surga itu milik Allah, dan Allah hanya menghalalkan orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga. Itu kaidah ikhwatul Islam. Makanya nanti dikala terjadi hari akhirat itu ada fasenya. Pertama, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak menggunakan sandal, dalam keadaan tidak bersunat. Dan kita akan berada di padang mahsyar, dan kita pun akan minum dari telaga. Setiap umat, setiap nabi ada telaganya. Dan telaga yang paling indah adalah telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan haud. Kemudian setelah di telaga, maka kita akan kembali berpencar. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Maka disitulah ujian pertama ikhwatul Islam. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adab yaumi idzin bibani. Di saat itulah orang-orang yang merasa dirinya jahat, dulu mereka berbuat dosa, dulu mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengorbankan segala-galanya. Ya Allah, ini anakku, ini anakku. Ambil dia, masukkan ke dalam api neraka dengan syarat selamatkan aku. Kemudian kalau seandainya tidak cukup, ya Allah, ini istriku, ini keluargaku, ini tetanggaku. Kalau juga tidak cukup, ambil semua manusia yang ada di dunia, masukkan mereka ke dalam api neraka, selamatkan aku. Begitu yang akan dikatakan oleh mereka-mereka yang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa lari ikhwatul Islam. Kemana kita akan lari? Bumi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi tidak akan ada tempat berlindung. Bumi yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Allah akan ganti bumi ini dengan bumi yang lain, bumi yang berwarna putih. Seperti perak itu buminya, warnanya. Kemudian tidak ada apa-apa pun di sana, tidak ada pepohonan, tidak ada tempat berlindung. Matahari didekatkan, kemana kita akan lari? Maka orang yang jauh dari Allah, mereka merasa dirinya tidak ada pilihan kecuali neraka. Di saat itulah mereka akan mencari tumbal. Anak dijadikan tumbal, istri dijadikan tumbal, bahkan semua manusia dijadikan tumbal. Tapi apakah bisa? Kamu yang berbuat, kamu yang bertanggung jawab. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian. Allah menceritakan kepada kita sedikit bagaimana dahsyatnya, bagaimana nanti kita berada di padang mahsyar. Kemudian dikala kita berada di padang mahsyar, maka kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Orang yang beriman, ini kaidah orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala panggil dirinya. Kemudian Allah bacakan amalan catatannya, wahai fulan, bukankah kamu dulu melakukan ini dan itu? Orang yang beriman kepada Allah akan mengatakan, iya ya Allah, aku melakukannya. Kemudian dibacakan lagi, wahai fulan, bukankah kamu melakukan ini dan itu? Disebutkan satu persatu. Setiap kali disebutkan, dia tidak ada pilihan kecuali mengaku, iya ya Allah, aku melakukannya. Maka di antara salah satu kebaikan yang paling indah adalah mengaku kalau kita banyak melakukan salah dan dosa. Mengaku saja itu adalah pintu kebaikan. Namun kalau kita tidak mau mengaku, itu adalah awal di mana nanti kita akan mendapatkan siksaan yang sangat berat. Kita contohkan ini. Ketika orang yang beriman, karena tidak ada yang beriman kecuali mereka melakukan salah dan dosa. Semua kita melakukan salah dan dosa. Kemudian dibacakan oleh Allah satu persatu. Dia mengatakan, iya ya Allah, iya ya Allah. Kemudian setelahnya apa yang terjadi? Dia melihat ke kanan, tidak ada tempat berlari.
melihat ke kiri, tidak ada tempat berlari, tidak bisa kemanapun, maka di saat itulah dia merasa dirinya akan binasa, karena semua yang dibacakan adalah amalan keburukannya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai fulan, sebenarnya ini adalah tempat dudukmu. Karena setiap kita sudah punya tempat duduk di dalam api neraka. Sebagaimana juga sebagian orang lain juga sudah punya tempat duduk di dalam surga. Orang yang beriman, Allah mengatakan kepadanya setelah membacakan catatan, sebenarnya ini adalah tempat dudukmu. Diperlihatkan tempat duduknya di dalam api neraka. Tapi karena engkau, aku tutup kesalahanmu, aku maafkan dosa-dosamu, aku ganti tempat dudukmu yang tadi berada di dalam api neraka menjadi tempat duduk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah ikhwatul Islam, orang yang beriman ini merasa lega, dan kita pun mendapatkan rahman dan rahimnya Rabbul Izzati wal Jalalah. Sedangkan mereka yang tidak beriman, baik itu orang yang fasik, orang yang zindik, orang yang kufar, mereka dipanggil oleh Allah juga satu persatu, dibacakan amalan catatannya. Wahai fulan, bukankah dulu kamu melakukan ini? Dia tidak mau mengaku. Tidak ya Allah, saya tidak melakukannya. Maka Allah kembali bertanya, wahai fulan, bukankah kamu melakukan ini? Dia mengatakan tidak ya Allah. Ketika dia selalu berdusta karena dia biasa berdusta dan berdusta, maka Allah kunci mulutnya. Allah tidak mau lagi mendengarkan ucapannya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Allah tutup mulutnya. Allah ganti yang berbicara itu adalah tangannya. Tangan bisa berbicara, kaki bisa berbicara, kulit berbicara. Di saat itulah Allah mengatakan, wahai tangan bicara, wahai kaki bicara, sebutkan apa yang kamu lakukan, sebutkan apa yang kamu kerjakan. Sehingga di saat itulah berbicara semua anggota badannya, dan pada akhirnya Allah mengatakan, sebenarnya inilah tempat dudukmu. Disebutkan tempat duduk di dalam surga. Kemudian, tapi karena kamu seperti ini, maka ini tempat dudukmu di dalam api neraka. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian, ikhwatul Islam? Agar orang-orang yang beriman betul-betul merasakan kenikmatan. Dan agar orang-orang yang kufar, mereka betul-betul merasakan kesedihan. Sebenarnya ini surga untukmu, tapi karena kamu ingkar, kamu tidak mau, neraka untukmu. Kemudian orang yang beriman dikatakan, sebenarnya neraka untukmu, tapi karena kamu beriman, kamu mengaku ini untukmu. Itu merupakan di antara bentuk. Misalnya kita contohkan, ada handphone, kemudian kita beli kepada kawan. Kita tidak tahu harganya di pasar. Kemudian tiba-tiba kita beli 1 juta. Kemudian setelah akad selesai, maka kita bertanya-tanya, tadi handphone kita beli 1 juta, ternyata harga pasarannya 100.000 saja. Sedih atau tidak? Sebenarnya harga handphone itu 100.000. Mana yang lebih sedih? Kita tahu harga pasaran atau dengan kita tidak tahu harga pasaran? Setelah kita membeli handphonenya, setelah tahu atau tidak tahu? Misalnya kita beli handphone 1 juta, kemudian kita tidak tahu informasi, aman selesai. Tapi setelah kita beli handphone 1 juta, ternyata harganya 100.000. Sakit hati atau tidak? Bukan sakit hati lagi Ustaz. Ambil handphonenya, lemparkan kepada orang penjualnya. Saking sakit hatinya. Begitulah Allah menginginkan orang-orang yang kufar agar sakit hatinya. Sebenarnya tempat dudukmu di sini, di surga, ini dia. Tapi karena kamu jahat, kamu berdusta, kamu ini, kamu itu, aku ganti dengan tempat duduk di dalam api neraka. Dan di dalam api neraka itu, ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini perbedaan antara surga dengan neraka. Apa kata Allah di dalam ayat yang kita semua tahu? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha. Apa sambungannya? Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kemudian kita baca ayat berikutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha. Apa sambungannya? Wa futihat. Apa perbedaan ayat pertama dengan ayat yang kedua? Huruf waw. Huruf pertama tidak pakai waw, ayat kedua pakai waw. Artinya ikhwatul Islam, orang yang masuk neraka itu tidak ada muqaddimahnya. Kalau masuk neraka, langsung masuk neraka tanpa ada muqaddimah. Makanya Allah menyebutkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara.
diseret orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Dikala mereka sampai langsung masuk tanpa ada mukaddimah, tanpa ada kata-kata sambutan, langsung masuk. Tapi berbeda dengan orang yang masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang-orang yang bertakwa, mereka digiring masuk ke dalam surga. Wa futihat, dan akan dibukakan. Artinya apa? Dikala mereka berada di depan pintu surga, tidak langsung masuk surga. Tunggu dulu, ada mukaddimahnya, ada aba-abanya, ada kata pengantarnya. Dan kata pengantarnya adalah dari baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena surga tidak diizinkan oleh Allah untuk dibuka, kecuali yang pertama kali adalah untuk baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala nanti kita akan ditimbang timbangannya atau dihisab, maka setelah itu akan ditimbang. Apa yang ditimbang? Semuanya. Amalan ditimbang, catatan amalan ditimbang, kita pun akan ditimbang, semuanya akan ditimbang. Catatan amalan ditimbang, tulisan kita, malaikat yang menulis catatan amalan itu akan ditimbang. Maka perbanyaklah catatan amalan yang baik atau kalimat-kalimat yang Allah ridhai. Dan kalimat yang paling Allah ridhai adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian orangnya juga akan ditimbang. Kita ini akan ditimbang. Catatan ditimbang, amalan ditimbang, kita pun akan ditimbang. Kemudian setelah ditimbang, maka akan melewati sirat. Nah, sirat ini hanya akan dilewati oleh mereka-mereka yang punya keimanan sahaja. Yang tidak punya iman, tidak ada yang namanya sirat bagi mereka. Langsung masuk ke dalam Jahannam. Orang yang tidak beriman tidak melewati sirat. Artinya apa ikhwatul Islam? Mereka akan berhenti setelah timbangan sampai di sirat. Yang melewati sirat khusus bagi mereka yang beriman, baik imannya lemah atau imannya kuat atau siapapun dia, maka mereka akan melewati sirat. Sedangkan mereka yang tidak beriman, mereka tidak melewati sirat. Kenapa demikian? Mereka langsung masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah di antara keyakinan yang harus kita ketahui, yang masuk surga itu hanya mereka-mereka yang beriman. Yang tidak beriman tidak akan pernah mencicipi surga untuk selama-lamanya. Dan itu adalah keyakinan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin, mereka harus yakin dengan agamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya satu saja, Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapapun yang mencari Islam selain Islam sebagai agama, maka Allah tidak akan pernah menerima darinya sedikit pun. Apa maknanya? Berarti mereka yang tidak muslim, mereka tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan yang harus kita ingat. Karena kalau seandainya mengatakan kita semua akan masuk surga, ujung-ujungnya akan masuk surga. Kalau seandainya ujung-ujungnya semuanya masuk surga, apa gunanya kita salat? Cukup salat 1 kali dalam 1 minggu sahaja, cukup? Atau salat 1 kali dalam 1 tahun, cukup? Tidak demikian konsepnya ikhwatul Islam. Setiap kaum muslimin harus meyakini agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Dan siapapun yang tidak masuk ke dalam agama Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Itu kaedahnya. Itu kaidah yang harus kita ketahui. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin." Apa sambungannya? Fi nari jahannam. Apa lagi sambungannya? Khalidina fiha. Apa sambungannya? Ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang kufar, innal ladzina kafaru min ahli kitab, baik dari kalangan ahli kitab atau dari orang-orang musyrikun. Apa maknanya? Orang yang kufar dari ahlul kitab, karena ada ahlul kitab yang tidak kufar, ada ahlul kitab yang beriman, ada ahlul kitab yang kufar, wal musyrikin. Sedangkan musyrikun semuanya kufar kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang disebutkan oleh Allah? Fi nari jahannam. Mereka semuanya berada di dalam nari jahannam. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Ulaika syarrul bariyah. Mereka itu adalah makhluk yang jahat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan Allah, bukan ungkapan kita. Allah yang menentukan demikian. Surga dan neraka, makhluk Allah, ciptaan Allah. Kita tidak pantas mengatakan ini dalam surga, ini dalam api neraka. Tapi Allah memberikan kaedah bahwa yang akan menghuni surga adalah mereka yang beriman kepadanya sahaja. Maka di antara salah satu pertama kali yang bisa menyebabkan kita terhindar dari api neraka, masuk ke dalam surga, adalah iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah satu hadis disebut dengan hadis bitaqah.
Kalau bahasa kitanya kartu sakti. Kartu sakti ini adalah hadis yang sangat mulia sekali. Kartu sakti didatangkan orang yang terakhir. Orang ini adalah orang yang paling banyak dosa dan kesalahannya. Dan dia memiliki 99 sijillat. Sijillat itu artinya sijil, catatan. Satu sijil, satu catatan, panjangnya sepanjang mata memandang. Mata kita memandang kira-kira berapa kilo? Ada 5 kilo? Ada atau tidak? 5 kilo? 10 kilo ada? Kecuali matanya rabun. Memandang, misalnya kita pandang lautan, berapa jarak tempuh pandangan kita? Jauh sekali. Kalau matanya normal. Artinya ikhwatul Islam, satu catatannya sepanjang mata memandang, baru satu catatan, dan semuanya isinya dosa, 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 dosa dan maksiat. Dan catatannya ada 99. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian setelahnya maka dia pun ditimbang dan Allah panggil dirinya, wahai fulan, hari ini kamu tidak akan dizalimi. Sebelum keputusan dikeluarkan, apakah kamu masih memiliki kebaikan? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini mengatakan, tidak, saya tidak ada lagi kebaikan. Karena semua catatannya dosa, semuanya dosa. Kemudian Allah mengatakan, ingat-ingat lagi, apakah kamu masih memiliki kebaikan? Hari ini kamu tidak akan pernah terzalimi. Maka orang ini mengatakan, aku tidak ingat lagi, aku tidak punya kebaikan. Maka Allah mengingatkan, iya, kamu punya satu kebaikan. Apa kebaikan yang kamu punya? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka orang ini mengatakan, ya Allah, bagaimana kalimat la ilaha illallah satu saja, la ilaha illallah, dibandingkan dengan 99 yang isinya dosa dan kemaksiatan, tidak mungkin setara, tidak mungkin bisa digabungkan. Kemudian apa kata Allah? Tidak. Innakal yawma la tudlam, hari ini kamu tidak akan pernah dizalimi. Maka diambil catatan la ilaha illallah, kemudian diambil catatan 99 dosa dan maksiat, kemudian ditimbang malat bihinna la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah, catatan yang ada di dalamnya la ilaha illallah, menyelamatkan dirinya dari 99 dosa ini. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, di antara salah satu yang paling mudah menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya di antara afdalul dzikri la ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat yang mana kita ingin hidup di atasnya, dan kita pun bermohon kepada Allah. Salah satu permintaan kita, ya Allah, jangan wafatkan aku kecuali aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, karena waktu Isya sudah masuk dan kita belum masuk ke dalam pembahasan yang sesungguhnya. Karena pembahasan kita adalah dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kita sampaikan itu semuanya muqaddimah. Maka setelah ini baru nanti kita akan sampaikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dahsyatnya api neraka. Dan kita azan dulu sebentar, kemudian nanti setelah azan kita sambung. Insyaallah bisa sabar ya. Baik, karena kalau kita salat nanti kita berputar-putar, susah untuk mengaturnya kembali. Maka kita azan sementara dan setelahnya kita akan bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan siksa atau dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang api neraka, maka kita akan menjumpai banyak sekali pembahasan di dalam masalah api neraka tersebut. Yaitu yang pertama, masalah pengertian daripada api neraka itu sendiri. Kemudian keberadaan api neraka, kemudian di mana lokasinya, kemudian siapa penghuninya, kemudian bagaimana makanannya, kemudian bagaimana sifatnya, kemudian bagaimana pula pintu-pintunya. Itu merupakan pembahasan yang sangat luas sekali, ikhwatul Islam. Makanya kalau ada di antara kita yang ingin lebih mengetahui secara detail, maka kami sudah mengumpulkan tentang masalah neraka tersebut di dalam kitab judulnya Hakikat Akhirat. Kitab ini tidak dicetak ya, tapi hanya sekedar mungkin di-share kepada kaum muslimin bagi yang menginginkan. Ya, kurang lebih 800 halaman lah. Pembahasan terakhir itu adalah tentang surga dan neraka. Maka kita akan mengetahui semua yang berkaitan dengan api neraka. Artinya semua tentang sifatnya, keadaannya, nama-namanya, bagaimana penduduknya, kemudian yang berkaitan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan sebutkan salah satunya di antaranya bagaimana neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pembahasan ini merupakan pembahasan yang harus kita perhatikan baik-baik, ikhwatul Islam. Neraka, berbicara tentang neraka, yang kita bayangkan adalah ancaman yang sangat luar biasa. Dan itu bukan ancaman yang main-main dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka yang durhaka ke dalamnya. Maka nanti akan terkenal ada orang yang namanya al-jahannamiyun. Jahannamiyun, yaitu orang-orang yang berada dalam jahannam, disebut dengan al-jahannamiyun. Tapi bagaimanapun al-jahannamiyun, siapapun di antara mereka yang masih ada keimanannya, mereka tidak kekal. Hanya saja mereka transit dulu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu berapa lama mereka transit dalam api neraka Allah. Dan transit di neraka Allah Subhanahu wa taala walau 1 detik, itu sudah menghilangkan semua nikmat yang ada di dunia. Maka ada salah satu riwayat ikhwatul Islam, ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang yang paling bahagia di dunia, tidak pernah merasakan kesengsaraan, kesedihan sedikit pun. Dan dia termasuk penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala.
Karena biasanya yang pertama kali masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala atau yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah orang-orang miskin. Dan biasanya ikhwatul Islam, orang-orang yang menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melampaui batas. Maka Allah menyebutkan kalla innal insana la yatagha. Sesungguhnya manusia itu akan melakukan kezaliman, taghat, taut kalau bahasa kitanya. La yatagha. Kapan itu terjadi? Sambungan berikutnya, ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa dirinya sudah mulai kaya. Kaya apa? Kaya semuanya. Begitu kaya harta, kaya tenaga, kaya kekuatan. Setiap kita ikhwatul Islam, kalau kita punya kelebihan, ini sifat manusia. Setiap kita kalau punya kelebihan, kita akan berusaha menonjolkan kelebihan. Dan ketahuilah, dikala kita sudah mulai menonjolkan kelebihan, itu adalah awal langkah kita mulai melakukan pelampauan batas. Itu kaidah manusia. Kadang orang kuat mereka menonjolkan kekuatannya. Orang kaya mereka menampakkan kekayaannya. Orang yang tampan menampakkan ketampanannya. Itu sifat manusia. Memperlihatkan kelebihan itu biasa, tapi jangan di luar daripada kategori yang tidak diizinkan dalam agama. Maka Allah menyebutkan kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika mereka melihat dirinya sudah mulai kaya. Kaya itu artinya tidak butuh kepada yang lainnya atau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya ikhwatul Islam adalah karena harta. Makanya kita lihat mereka-mereka yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tagha. Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, semuanya itu adalah orang-orang yang tagha. Dan semua mereka itu adalah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mereka menikmati kehidupan dunia dengan senikmat-nikmatnya, tapi mereka adalah penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, di akhirat akan dipanggil orang-orang yang seperti ini. Orang yang paling merasa nikmat, tidak pernah merasakan kesusahan. Kemudian dicelupkan sibghah. Sibghah itu satu celupan. Ibarat kita bikin teh, dimasukkan satu celupan, kemudian kembali diangkat. Maka dia ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan selama ini? Maka orang tersebut langsung mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Padahal dia adalah orang yang paling berbahagia di dunia. Kemudian yang berikutnya, didatangkan pula orang yang paling sengsara, yang mungkin makannya tidak cukup, memberikan anak sekolah juga tidak mampu, melakukan kegiatan tidak sanggup. Pokoknya adalah orang yang paling buksa. Buksa itu artinya orang yang paling menderita hidupnya. Coba bayangkan siapa yang paling menderita hidupnya. Bisa jadi orang yang tidak punya tangan, atau orang yang tidak punya indera, atau orang yang tidak ada apapun dalam kehidupan dunia. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicelupkan di dalam surga. Dan Allah pun bertanya kepadanya, apakah kamu pernah merasakan kesusahan? Maka apa jawaban orang tersebut? Demi Allah, saya tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun. Padahal dia adalah orang yang paling menderita, paling susah, paling sengsara hidupnya. Dan dia termasuk penduduk surga. Dicelupkan dalam satu celupan, maka dia akan hilang semua penderitaan yang pernah dia rasakan. Agar kita tahu ikhwatul Islam, umur kita tidak lebih daripada 60 atau 70 tahun. Itu adalah keedah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Lebih daripada 70, kita tidak produktif, tidak aktif. Kawan kita sudah mulai obat-obatan, kawan kita sudah tongkat, kacamata, kasur. Itu kawan kita. Kawan kita bukan lagi manusia. Kalau lebih daripada 70, itu secara umum. Kemudian ikhwatul Islam, jangan sampai yang 70 tahun ini akan membuat kita menderita untuk selama-lamanya. Makanya itulah pikiran seorang muslim. Kita harus tahu, di dunia kita hidup tidak lebih daripada 70 tahun. Kalau lebih dari 70 tahun, maka kita juga tidak akan aktif, tidak bisa melakukan kegiatan. Oleh karenanya, seseorang yang berakal, orang yang betul-betul lurus pemikirannya,
adalah mereka yang akan senantiasa melakukan persiapan dalam kehidupannya. Sehingga setiap gerak langkahnya mereka akan berpikir, apakah ini yang terbaik untuk bekalku di akhirat? Apakah ini mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Apakah perbuatan ini bisa mengantarkan diriku ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus kita pikirkan. Coba bayangkan ikhwatul Islam, di alam barzah saja, sebelum terjadi hari kiamat saja kita tidak tahu kapan akan terjadi. Misalnya sekarang, wafat, ada salah seorang yang wafat, kita, tetangga kita, siapapun, dan dia akan berada di alam barzah sampai kapan? Sampai terjadi hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Artinya di alam barzah saja begitu lama waktunya. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, setiap kali berziarah ke perkuburan, maka beliau akan menangis. Maka orang bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau menangis seperti ini wahai Utsman? Maka Utsman mengatakan, sesungguhnya al-qabr awwalu manazilil akhirah. Itu adalah awal langkah kita menuju gerbang akhirat, maka disebut dengan barzakh. Barzakh itu artinya adalah pemisah antara dunia dengan akhirat. Makanya setelah fajar, kemudian sebelum syuruk, disebut dengan waktu apa? Ada waktu fajar, kita salat fajar, salat subuh. Kemudian kita akan setelahnya syuruk. Antara fajar dengan syuruk ini disebut dengan apa? Apa namanya? Disebut siang atau malam? Kita tahu fajar, salat subuh. Kita salat subuh. Kemudian setelah subuh sampai syuruk, antara subuh dengan syuruk ini dinamakan apa? Disebut siang atau disebut malam? Disebut pagi. Pagi itu siang atau malam? Siang. Disebut siang, masih ada gelapnya. Fajar, pertanyaannya siang atau malam? Tidak ada pilihan yang ketiga. Siang atau malam? Siang, masih ada gelapnya. Tapi kan dari malam. Kan seperti itu jawabannya. Kalau menuju siang berarti dari malam. Maka disinilah para ulama menyebutkan itulah waktu barzakh. Waktu ini disebut dengan waktu barzakh karena dia berada di antara siang dan malam. Disebut siang tidak siang, disebut malam tidak malam, maka disebut dengan barzakh. Barzakh itu artinya di antara dua waktu. Makanya kalau ada yang zikir pagi dan sore, bagusnya itu kapan? Zikir pagi. Ini kaedahnya. Kapan? Pagi. Itu barzakh bukan pagi. Antara pagi dengan barzakh waktu yang berbeda. Ini sudah masuk syubhan nih. Bukan berarti tidak boleh baca zikir pagi sore ya. Tentu di sini terjadi perbedaan para ulama. Tapi sebagian para ulama menyebutkan zikir pagi itu dibaca ketika pagi, yaitu sudah siang. Kapan waktu siang dimulai? Syuruk. Paham atau tidak? Diambil atau tidak itu urusan kedua. Tapi ini kita hanya menyampaikan sebahagian pendapat para ulama saja. Terlepas daripada itu semua, kita akan sebutkan di antara salah satu hadis yang menyebutkan bagaimana tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam yang disebutkan oleh Mujahid, "Atadri ma si'atu jahannam?" Apakah engkau tahu berapa luasnya neraka jahannam? Maka dikatakan la, qala ajal wallahi ma tadri anna baina syahmati uduni ahadihim wa baina atiqihi masirata sab'ina kharifa. Ketika ditanya berapa kira-kira luas neraka jahanam, maka orang ini tidak menjawab luasnya, tapi dia menjawab bagaimana bentuk penjaganya. Karena tentunya di dalam neraka itu ada penjaganya, bagaimana keadaannya, bagaimana sifatnya. Dan di antara salah satu bentuk penjaga jahanam, di antara bentuk penjaganya, sesungguhnya di antara ujung telinganya, ini ujung telinga, berarti kita ambil ujung yang paling bawah, di antara ujung telinganya sampai ke pundaknya, itu seolah-olah kita melakukan perjalanan sab'ina kharifa, 70 tahun lamanya. Itu dari ujung telinga sampai ke pundaknya, itu baru dari ujung telinga sampai ke pundaknya. Kira-kira ini satu malaikat yang menjaga neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling menjaga neraka Allah yang diabadikan adalah Malik. Ya Malikul
alaina rabbuk. Malik semua kita tahu, tapi itu adalah inti daripada malaikat penjaga neraka, artinya itu yang pembesarnya. Tapi yang lain ikhwatul Islam, di antara ujung telinganya sampai pundaknya seolah-olah kita melakukan perjalanan 70 tahun. Kalau antara telinga dengan pundak 70 tahun, bagaimana antara kepala dengan ujung kaki? Berapa tahun kira-kira kita lakukan perjalanan? Itu baru satu malaikat. Dan di dalam api neraka, di dalam riwayat yang lain, setiap orang yang berada di dalam api neraka, setiap orang, maka dia akan dibelenggu dengannya. Belenggu itu ikhwatul Islam yang memegangnya 70.000 malaikat di dalam api neraka, agar kita tahu, karena nanti dikala kita dibangkitkan, kita tidak seperti ini. Dikala nanti kita dikumpulkan oleh Allah, penduduk surga menjadi penduduk surga, penduduk neraka menjadi penduduk neraka, tubuh kita tidak sama. Artinya tidak seperti ini penampilan kita. Semua kita akan berbentuk sama dengan ayah kita Adam. Dan Adam itu besarnya 60 hasta, panjangnya kurang lebih 30 meter. Coba bayangkan kalau kita bertubuh 30 meter, bagaimana besarnya? Kenapa Allah melakukan yang demikian? Agar nanti penduduk surga mereka betul-betul merasakan nikmatnya penduduk surga, dan agar mereka yang menjadi penduduk neraka betul-betul merasakan siksa yang ada di dalam api neraka. Karena biasanya volume yang besar itu juga menentukan. Kita contohkan misalnya, air ini kalau kita masak sebanyak ini, kira-kira menghabiskan waktu berapa? 5 menit. Air ini akan panas. Tapi kalau coba airnya banyak, kita panaskan, berapa lama kita akan memanaskan air tersebut? 3 jam, 2 jam. Begitu jugalah ketika mereka yang berada di dalam api neraka betul-betul dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama. Kemudian rasa terbakar tersebut akan tersisa pada dirinya. Sebagaimana air ini kalau kita panaskan membutuhkan waktu 5 menit. Kalau mendinginkan berapa lama? Mendinginkan air sebanyak ini berapa menit? 15 menit atau 20 menit? Kalau kita letakkan air yang panas sebanyak ini 20 menit, maka dia akan dingin secara sendirinya. Tapi air yang panas tadi yang dalam jumlah besar, kapan akan dinginnya? Lama. Itulah kenapa nanti tubuh kita tidak sama dengan tubuh sekarang. Bukan berbeda, tapi Allah bangkitkan dalam postur yang tinggi, yang besar. Makanya semuanya seperti Nabi kita Adam, seperti ayah kita Adam, panjangnya 60 hasta, agar yang masuk surga merasakan kenikmatan yang begitu indah, dan agar yang masuk neraka betul-betul merasakan siksaan yang sangat luar biasa. Dan malaikat penjaga neraka di antara ujung telinganya dengan bahunya sepanjang kita melakukan perjalanan 70 tahun. Itu baru satu. Dan berapa jumlah malaikat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Salah satu hadisnya ikhwatul Islam, ini bagi yang ahli matematika, perhatikan baik-baik. Belenggu, satu belenggu akan dipegang oleh 70 malaikat. Berapa besar malaikat satu malaikat yang tadi kita sifatkan? Kemudian 70 orang. Dari 70 orang ini akan dipegang lagi oleh 70 orang. Kira-kira berapa jumlah malaikat yang ada? Bukan 70, 70 ribu. Satu belenggu itu 70 ribu. Kemudian ada lagi cabangnya. Itu dipegang lagi oleh 70 ribu malaikat. Kira-kira dari ini berapa malaikat yang ada di neraka? Berapa? Berapa? 49? Saya ingin jawaban dari yang ahli matematika. 70 ribu. Siapa bisa jawab? Berapa? Berapa? 4 triliun 9 miliar. Betul nih. Nah, ada yang bisa jawab nih. Cobalah hitung baik-baik. Berapa? Berapa?
4.900.000. Masya Allah. Nah, ini hadiahnya. Tuh, aduh. Silakan. Ya betul. Saya bang ya. Tapi abang jangan bangga dulu. Salah jawabannya. Salah baca bang tuh. Yang betul tadi disebutkan. Silakan. 70.000 kali 70.000. Kenapa kita menyebutkan yang demikian? Karena di dalam surah Al-Mudaththir, 'alaiha 19. Allah menyebutkan dalam surat ini, 'alaiha 19. Berapa jumlah malaikat? 19. Apa kata orang-orang musyrikun? Alah, di dalam neraka itu cuma 19 orang. Kita keroyok mereka. Coba bayangkan bahasanya. Jadi orang-orang musyrikun mengatakan neraka itu cuma 19 malaikatnya. Kalau 19 habis sama kita. Mereka menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan, jangankan 19, satu malaikat saja bisa menghancurkan dunia dan seisinya. Apalagi 19, apalagi 70.000 kali 70.000. Itu baru malaikat di ikhwatul Islam, belum lagi yang lainnya. Makanya dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yu'ta bin nar yaumal qiyamah laha 70.000 zimam. Didatangkan di hari kiamat, dia memiliki 70.000 belenggu. Ma'a kulli zimamin 70.000 malik yajurrunaha. Dan setiap belenggu dari 70.000 ini ada lagi 70.000 malaikatnya yang akan menyeretnya. Sehingga bagaimana kita akan lari di sana? Dan itu adalah ungkapan orang-orang musyrikun. Sehingga siapapun yang bercanda dengan neraka, itu adalah ungkapan yang juga pernah diucapkan oleh orang-orang musyrikun. Makanya ketika Nabi mengatakan 'alaiha 19, di dalam neraka itu hanya 19 orang saja. Maka orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lainnya yang ada di sana, mereka datang kepada Nabi, kalau cuma 19, mudah bagi kami untuk mengalahkannya. Mudah. Maka di saat itulah Nabi menyebutkan hadis ini. Yu'ta bin nar yaumal qiyamah laha 70 zimam. Dan akan didatangkan di hari kiamat, dia memiliki 70.000 tali. Dalam satu tali dari 70.000 ini, 70.000 malaikat lagi. Makanya tadi jumlahnya adalah 4 triliun, bukan 400 Pak. Nah, emang ya? 4 juta. Terlalu sedikit tuh. Iya kan? Terlalu sedikit. 4 juta. 70.000 kali 70.000. Nolnya itu ada berapa? Ada 8. Kemudian 49. Nolnya 8. Berapa jumlah tuh? 4 miliar atau 4 triliun? Abang kan 4 triliun kan? Dijelas bang ya? Taib. Berarti salah dua-duanya ya? Taib. Kemudian ikhwatul Islam, kita bacakan lagi di antara salah satu bentuk bagaimana dahsyatnya neraka Allah. Satu hadis lagi ya, atau 2 hadis. Innas sakhrata al-'azimata la tulqa min syafiri jahannam fatahwi fiha 70 ama. Sesungguhnya batu besar dijatuhkan ke dalam neraka jahanam, maka akan baru sampai di dasarnya kurang lebih 70.000 tahun atau 70.000 tahun lamanya. Coba bayangkan kalau ada di antara kita yang berasal dari lantai 3 kemudian jatuh ke bawah, bagaimana keadaannya? Lumayan ya, kalau tidak masuk kubur masuk UGD. Itulah istilahnya. Itu baru dari lantai 3 yang jaraknya mungkin 9-10 meter saja. Bagaimana kalau seandainya 70.000 tahun? Dan seperti itulah mereka yang masuk ke dalam neraka jahanam. Jangan kita anggap orang masuk ke dalam neraka jahanam itu seperti orang masuk masjid, silahkan masuk. Tidak demikian. Dilemparkan mereka seperti kita melemparkan batu. Makanya Nabi memberikan contoh. Di neraka itu dilemparkan batu, artinya nanti siapapun yang dimasukkan ke neraka dilemparkan sebagaimana batu dilemparkan, dihinakan. Kemudian setelahnya apa yang terjadi? Maka baru 70.000 tahun dia akan sampai di dasarnya. Kalau jaraknya 10 meter saja kita bisa tulang patah, kita bisa mati, kita bisa masuk rumah sakit dan yang semisalnya. Bagaimana kira-kira 70.000 tahun? Kita tidak pernah bisa membayangkan ikhwatul Islam. Makanya dari situlah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Inna ahwana ahlin nari azaban Abu Talib." Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Wa huwa munta'ilun na'laini min nar yaghli minhuma dimaghuhu, dan dipasangkan kepadanya sandal yang terbuat dari api neraka, maka dari situlah akan mendidih otak-otaknya. Kalau seandainya otak itu ikhwatul Islam, kenapa disebut dengan otak mendidih? Karena kalau seandainya bagian yang paling berat, bagian yang paling kuat dari tubuh kita ini adalah otak. Bagian yang paling kuat di sini. Kalau seandainya bagian yang paling kuat itu meleleh, bagaimana dengan bagian-bagian yang lainnya? Dan itu ada orang yang paling ringan disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, bagaimanapun itu adalah sebagian kecil, dan tujuan kita bersama adalah ingin mencari bagaimana supaya kita terhindarkan dari api neraka. Maka itu yang harus kita cari. Apa sih solusi agar kita bisa terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus kita cari. Yang pertama, bagaimana kita senantiasa hidup dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah kita ajarkan doa, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna apa doanya? Wa alhiqna bis-salihin. Allahumma ahyina muslimin, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan Islam, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Karena kalau kita wafat dalam keadaan Islam, sebanyak apapun dosa kita, maka kita tidak akan pernah kekal dalam api neraka. Maka itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatul Islam, di antara salah satu yang bisa menghindarkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga salat 5 waktu. Perhatikan baik-baik. Allah mengatakan siapapun yang menjaga salat 5 waktu, menjaga wuduknya, menjaga rukuknya, menjaga sujudnya, fa haqqan 'ala Allah, maka Allah wajibkan untuk dirinya agar mengharamkan orang ini dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang menjaga salat 5 waktunya adalah husnul khatimah. Di antara salah satu keutamaan yang sangat mulia yang Allah berikan kepada mereka yang menjaga salat 5 waktunya, husnul khatimah. Karena memang itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Siapapun yang menjaga dirinya dengan menyempurnakan ibadah salatnya di masjid bersama kaum muslimin, tumaknina, khusyuk, sempurna, ruku, sujud, wuduknya, maka Allah memberikan kepadanya kewajiban untuk dirinya mengharamkan orang ini dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, bagaimana supaya kita terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala? Cara yang ketiga adalah dengan memperbanyak sedekah. Ingat ikhwatul Islam, bersedekah bukan untuk orang kaya. Bersedekah yang sesungguhnya itu adalah untuk semuanya, tanpa dipilah dan dipilih. Makanya Nabi SAW menyebutkan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian kepada Allah walau separuh biji korma. Kita tahu korma, 1 biji. Korma sekarang 1 kilo berapa harganya? 1 kilo berapa harganya? 10.000. Ada 10.000 harganya, 20.000, anggaplah 50.000, 1 kilo. Kemudian 1 butir dari 1 kilo itu berapa harganya? Tidak ternilai, tidak ada nilainya. Misalnya kita beli korma, boleh tidak mencicipi 1 biasanya? Boleh. Misalnya ada penjual korma, kemudian silakan cicipi. Kita ambil 1, kita cicipi 1, bukan 10 ya, 1. Kita cicipi 1, kalau seandainya mereka mengizinkan. Kemudian yang 1 ini dibelah 2. Bernilai atau tidak? Lebih tidak lagi bernilai. Artinya kalau 1 saja biasanya orang memberikan gratis, percuma, silahkan. Bagaimana kalau separuh? Dan itu yang disebutkan oleh Nabi, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takut kalian akan api neraka walau dengan separuh butir korma. Apa makna yang ada di dalamnya? Jangan kita pernah menganggap uang 500 perak itu ikhwatul Islam, dikala kita sumbangkan bisa jadi itu yang menyebabkan kita
terhindar dari neraka, masuk ke dalam surga, kita tidak tahu. Bahkan ikhwatul Islam, ada sebuah cerita yang sangat indah ya, namanya Raghib, bercerita tentang Raghib. Namanya kalau tidak salah Abu Miskin atau siapalah, kurang lebih itu namanya. Dia dulu, dikala dia susah, dia pernah ke pasar. Dikala dia di pasar, maka dia bekerja. Dikala dia bekerja, maka dia mendapatkan bonus Raghib. Raghib itu gandum yang sudah dibakar, dimasak, tinggal dimakan, makanan orang terdahulu. Kemudian Raghib ini dibawa pulang untuk keluarganya. Dikala dia bawa pulang, maka dia bertemu dengan orang fakir dan miskin, seorang janda dan anak yatim. Orang ini meminta, berikan kepada kami makan. Di saat itulah kasihan hatinya. Tinggal satu-satunya Raghib ini diberikan kepada orang tadi, janda dan anak yatim. Kemudian dia kembali bekerja dan mendapatkan roti yang lain. Kemudian dia berikan kepada keluarganya. Kemudian pada akhirnya dia pun setelahnya berusaha dan menjadi orang kaya. Ketika menjadi orang kaya, dia pun tetap bersedekah. Kemudian dia pun meninggal. Dikala dia meninggal, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka dia diterima sedekahnya dari yang dulu pertama kali dia bersedekah. Sedangkan di ujung-ujungnya dikala dia sudah mulai berpunya, bersedekah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekahnya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena sedekah yang pertama betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah yang berikutnya bisa jadi karena kepentingan-kepentingan yang lainnya. Coba bayangkan, Raghib itu istilah roti yang tidak ada nilai harganya. Maka disebut dengan Raghib, terbuat dari kandum yang buruk. Kalau ada yang bersedekah dengan itu ikhwatul Islam, coba lihat bagaimana. Makanya Nabi menyebutkan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takut kalian kepada Allah akan api neraka walau separuh butir kurma, bukan satu butir, separuhnya. Artinya jangan pernah kalian anggap remeh nilai sedekah yang kalian berikan, walau 1000 perak, 500 perak dan yang semisalnya. Karena itu merupakan di antara salah satu cara kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ikhwatul Islam. Makanya nanti kalau ada di antara kita yang ingin membahas tentang api neraka, maka ada tulisan kitab Hakikat Akhirat. Semoga bisa bermanfaat dan semoga nanti kita bisa mencetaknya ya, karena bukunya agak sedikit tebal, berapa ratus halaman, maka sulit bagi kita untuk mencetaknya. Dan ini adalah cetakan lama ya, cetakan lama ini 600 halaman, mungkin agak sulit bagi kita untuk membacanya dan melihatnya karena tulisannya masih tulisan lama. Dan semoga Allah memberikan manfaat terhadap apa yang kita sebutkan. Tujuan kita adalah agar kita bisa terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan, kami mohon dimaafkan. Sekarang kalau ada yang ingin bertanya maka kami persilakan. Wallahu taala alam. Mungkin 2 atau 1 pertanyaan kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Apakah surga dan neraka itu berdampingan? Masalahnya saya belum masuk surga, jadi saya tidak tahu jawabannya. Iya kan? Ini pertanyaan yang bagus ya, tapi jawabannya lebih bagus. Karena ada beberapa pertanyaan yang seperti itu. Contoh dulu. Guru kami pernah ditanya, apakah Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu menikah? Apa jawabannya? Menikah atau tidak? Beliau menjawab, saya tidak hadir di walimahnya. Saya tidak hadir di walimahnya. Paham ya? Seperti inilah pertanyaannya. Dan semoga Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya pertanyaan seperti ini sulit bagi kita karena kita tidak ada di sana. Setiap perkara-perkara akhirat mabniyun 'alal ghaibiyat. Ghaibiyat itu kita tidak boleh berbicara kecuali yang ada dalilnya. Apakah berdampingan? Allahu a'lam. Karena kita tidak boleh berbicara tentang masalah ini kecuali kalau ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, Allahu a'lam. Makanya apakah berdampingan? Semoga kita masuk surga agar kita tahu berdampingan atau tidak. Makanya ada cerita ya, ada orang yang penduduk surga. Penduduk surga itu ini cerita ya, tapi cerita ini ingat, bisa jadi cerita ini mengolok-olokkan agama. Ingat baik-baik, walaupun bercanda tapi bahaya. Apa ceritanya?
Ada penduduk surga, dia merokok. Kemudian dikala dia merokok, maka dia mencari api. Tidak ada api di surga. Orang mengatakan, kalau kamu ingin merokok, cari api di dalam. Ceritanya bagus, tapi itu adalah bagian daripada kita mengolok-olokkan agama, bahaya. Bisa dipahami? Surga dan neraka tidak boleh kita berbicara tentangnya kecuali ada dalilnya. Karena perkara-perkara akhirat mabniyun 'alal ghaibiyat. Semuanya perkara yang gaib tidak boleh berbicara, apalagi mengarang-arang cerita. Itu fitnah terhadap agama. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Baik, yang lain. Cari sendiri jawabannya. Yang lain. Yang lain. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ingat ikhwatul Islam, siapapun yang diambil oleh buah hati oleh Allah, siapapun yang diambil oleh Allah buah hatinya, maka Allah bertanya kepada malaikat yang mengambilnya, wahai malaikat-malaikatku, apakah engkau mengambil buah hati hambaku? Malaikat mengatakan, iya ya Allah. Kemudian Allah kembali bertanya, apa yang mereka katakan? Maka malaikat kembali menjawab, ya Allah, mereka mengembalikan kepadamu, yaitu dengan ucapan istirja'. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak tersebut sebagai tiket bagi orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapapun di antara kita yang anaknya diambil oleh Allah, yang menjaganya adalah Nabi Ibrahim. Nabi SAW pernah bermimpi, ini mimpi Nabi. Kemudian dibawa oleh malaikat Jibril. Dikala malaikat Jibril membawa Nabi SAW, maka Nabi melihat ada dua orang. Yang satu berdiri, yang satu duduk, atau yang satu berbaring. Yang berdiri ini ada batu di kepalanya. Kemudian batu ini dipecahkan kepada orang yang tadi berbaring. Nabi bertanya, mahadan, apa yang terjadi kepada mereka berdua? Apa kata Jibril? Intalik, intalik. Ayo kita berangkat, tidak usah kamu bertanya. Kemudian lewat lagi. Dilihat lagi ada orang yang berenang. Yang satu berenang, yang satu berada di pinggiran. Yang berenang ini berenangnya di sungai darah. Yang satu ini setiap kali dia pinggir ke pinggir sungai, dimasukkan batu ke dalam mulutnya. Dan itulah yang selalu terjadi. Dimakannya batu tersebut, rusak badannya. Nabi kembali bertanya, mahadzan, apa yang terjadi kepada mereka berdua? Jibril kembali mengatakan, intalik, intalik. Kemudian melihat kejadian yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Pada akhirnya melihat ada anak-anak bersama seorang Nabi yang indah. Kemudian setelah sampai di tujuan, maka di saat itulah Jibril baru mengatakan, wahai Muhammad, aku akan beritahukan kepadamu apa makna daripada yang kamu lihat. Adapun yang pertama, yang satu berdiri, yang satu berbaring, yang berbaring ini dipecahkan batu. Setiap kali dipecahkan, diambil batu besar, dipecahkan di kepalanya. Itu adalah orang-orang yang melalaikan salat. Dan mereka yang berpaling dari Al-Quran, bahaya. Dikala kita mendengarkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kalau kita lalaikan, itu ancamannya. Kemudian yang kedua, yang tadi berenang di sungai darah, kemudian memakan batu, itu adalah orang-orang yang memakan riba. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang seterusnya, di ujung-ujungnya, itu adalah anak-anak kaum muslimin yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dikala mereka masih kecil. Yang merawatnya di sana adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mereka semua adalah tiket untuk orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin kita sedih dengan kehilangan orang yang paling kita cintai. Meninggal anak, terutama di masa-masa mereka kecil, itu luar biasa sedihnya. Dan yang paling merasakan kesedihan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Qasim, kecil meninggal. Lahir lagi Abdullah, kecil meninggal. Lahir lagi Ibrahim, kecil meninggal. Nabi SAW lahir Zainab umur 25-an, di masa-masa mudanya meninggal. Ruqayyah meninggal. Ummu Kulsum meninggal. Satu-satunya yang tersisa adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Meninggal semuanya. Dan itu adalah bentuk bagaimana kita termotivasi. Ketika Allah ambil anak kita, ternyata yang paling susah adalah baginda Rasulullah SAW. Dan ingat, iya mungkin kita bersedih dengannya, tapi bagaimanapun kembalikan kepada Allah.
Karena nanti anak-anak ini mereka disuruh oleh Allah masuk surga. Wahai fulan, masuk ke dalam surga. Tapi mereka tidak mau masuk surga. Sampai membawa ayah dan ibunya. Dan Allah tidak mau kecuali dia masuk surga. Maka Allah pun mengabulkan keinginannya. Sehingga mereka mencari orang tuanya. Dan membawa orang tuanya masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Yang lain. Apa? Kalau tidak ada anaknya meninggal waktu kecil, jangan bunuh pula anak agar kita masuk surga, bahaya ya. Taib ikhwatul Islam. Kalau tidak ada anaknya meninggal, ini apa namanya? Kesedihan orang yang meninggal anaknya itu bukan sembarangan. Dan tidak semua orang yang anaknya meninggal mereka bisa bersabar. Banyak yang gila, banyak yang bunuh diri. Itu bukan perkara yang mudah. Kalau seandainya kita tidak punya anak yang meninggal, maka kewajiban kita adalah bagaimana kita mendidik mereka supaya mereka juga mengajak kita masuk ke dalam surga. Meninggal dalam kandungan, dilihat dulu kandungannya berapa umurnya. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dibawakan oleh Imam An-Nawawi, kalau anak itu berumur di bawah 120 hari, di bawah 120 hari berarti berapa bulan? 3 atau 4? Memang tidak ada ahli matematika di sini ya. Salah selalu jawabannya nih. Nah, 120 hari berapa bulan? 3 atau 4? 120 hari 4 atau 3? Jangan ada lagi yang jawab 3 ya. Taib. Apabila umur anak tersebut gugur sebelum 120 hari, maka yang gugur itu daging, tidak ada fungsinya. Tapi kalau di atas 120 tahun, di atas 20 hari, di atas 120 hari sudah bernyawa. Ingat, siapapun yang keguguran anaknya dan anaknya berumur 120 hari, dia harus mandikan, dia harus akikahkan, dia harus berkasih nama, dan dia adalah tiket dirinya untuk masuk ke dalam surga. Kita yang biasa kita bahas, apakah bisa membawaku masuk surga, tapi kita tidak mau memberikan akikah untuknya. Bisa dipahami? Karena dia sudah bernyawa, dia sudah anak kita, namakan dirinya Abdullah. Ini Abdullah, anakku Abdullah. Kemudian nanti akikah siapa? Akikahku anaknya Abdullah. Mana dia? Sudah meninggal. Karena umurnya lebih daripada 120 hari. Jelas sampai di sini? Kewajiban kita tetap sebagaimana anak-anak yang lainnya. Lakukan semuanya. Selagi bisa kita melakukannya. Baik, yang lain. Sila. Baik. Baik, ada pertanyaan. Kita tahu ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada 3 orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Dan semuanya adalah gara-gara ibadah. Yang pertama kali masuk neraka orang yang syahid. Yang pertama kali masuk neraka orang yang baca Quran. Yang pertama kali masuk neraka orang yang bersedekah. Dan semua ibadah ini menyebabkan mereka masuk neraka. Alasannya karena mereka riya dan sum'ah. Mereka beribadah untuk mendapatkan pujian manusia. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita terhindar dari riya dan sum'ah? Di antara salah satu jawabannya adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka wa ana la a'lam. Hafal? Yang bertanya harus bertanggung jawab. Wajib dihafal doa ini. Kalau tidak hafal, nanti cari dalam zikir pagi dan sore. Ada kalimat ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Tak ada yang hafal nih. Ada yang hafal? Tak, sila.
Ingat tapi lupa Pak ya. Saya ulang lagi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam. Kalau itu nahnu ya. Wa na'udzubika min syarri. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Yang mana dibaca? Saya atau kami? Allahumma inna berarti kami, silakan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa na'lam wa astaghfiruka wa ana la a'lam. Itu adalah doanya. Nanti dihafal ya. Itulah caranya. Dan juga doa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa. Tambah lagi Pak ya. Jadi banyak doa-doa yang harus kita hafal agar ibadah kita diterima oleh Allah. Percuma kita beribadah kalau ujung-ujungnya masuk neraka. Dan yang masuk neraka itu adalah orang yang beribadah kalau ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya yang sudah menunggu. Sudah hampir jam 8.30 ya. Kami mohon dimaafkan atas keterlambatan. Dan setelah ini insyaallah kita akan melakukan salat Isya berjamaah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.